Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 2 dalam tema kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Berikut merupakan nama anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama ada saya, Husnul, Vicky, Fitri, Haidar, Ivana, Kalia, Sinta, Nadia, dan Jihan. Sebelum kita mulai presentasi, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah agar diberi pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, mari kita mulai ke materi yang pertama. Anjuran Islam untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Pengertian kesehatan reproduksi ini mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, hak seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi. Yang kedua, kebebasan untuk memutuskan bila mana atau seberapa banyak melakukannya. Yang ketiga, hak dari laki-laki dan perempuan untuk memperoleh informasi serta memperoleh aksesibilitas yang aman, efektif, terjangkau baik secara ekonomi maupun kultural. Yang keempat, hak untuk mendapatkan tingkat pelayanan kesehatan yang memadai sehingga perempuan mempunyai kesempatan untuk menjalani proses kehamilan secara aman. Maka dari itu, Islam dalam upaya menjaga dan menjamin kesehatan reproduksi menetapkan sejumlah hal yang wajib diperhatikan. Yang pertama, Islam senantiasa mewajibkan menjaga kebersihan secara fisik. Dalam sebuah hadis disebutkan at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kesucian adalah setengah dari iman. Ajaran bersuci atau taharah dalam Islam ini juga mencakup perintah untuk senantiasa menjaga kebersihan secara mutlak dan terkecuali perhatian terhadap kebersihan serta kesehatan pada alat reproduksi. Yang kedua, Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan hati dalam menikah. Apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai usia kedewasaannya atau balik, maka keduanya sangat dianjurkan untuk mempercepat proses pernikahannya. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, ya ma'syarus sababi man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu waja'a sahihul Bukhari. Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka silalah menikah, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Yang ketiga, larangan untuk mendekati perbuatan zina, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Larangan mendekati zina lebih baik daripada larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup terhadap semua perbuatan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina tersebut. Yang keempat, larangan menyetubuhi istri di dubur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, mal'unun man atamra'ata fid duburiha. Benar-benar terlaknat orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya. Dubur atau anus merupakan tempat pengeluaran kotoran dari dalam tubuh manusia, sehingga tempat tersebut hanya akan mendatangkan penyakit bagi orang yang melakukannya. Kelima, larangan untuk berhubungan seksual ketika istri sedang haid, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka jemlah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Yang keenam, anjuran untuk menyusukan bayi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Memberikan ASI eksklusif secara sempurna di 2 tahun pertamanya sangat besar manfaatnya, baik bagi bayi maupun bagi si ibu. Nomor 7, anjuran untuk mengatur jarak kelahiran. Jarak kelahiran yang terlalu dekat akan berdampak negatif terhadap kesehatan alat reproduksi. Yang idealnya diberikan waktu yang cukup untuk memulihkan kondisinya dengan sempurna.
Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi wa hamluhu wa fisatuhu salasun syahron, yang artinya mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Baik, selanjutnya taharah sebagai sarana bersuci dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Ini berhubungan dengan perilaku personal hygiene, di mana perilaku personal hygiene adalah suatu pemahaman, sikap, dan praktik yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan derajat kesehatan, memelihara kebersihan diri, meningkatkan rasa percaya diri, menciptakan keindahan, dan mencegah timbulnya penyakit. Akibat kurangnya pemahaman personal hygiene, terutama personal hygiene yang berkaitan dengan organ reproduksi adalah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi seperti keputihan, infeksi saluran kemih, penyakit radang panggul, dan kemungkinan terjadi kanker pada organ reproduksi. Personal hygiene sendiri dalam tuntunan Islam berkaitan dengan tuntunan sunnah fitrah. Sunnah fitrah merupakan sunnah para nabi terdahulu yang telah disepakati oleh syariat seakan-akan sebuah perkara yang manusiawi yang telah menjadi tabiat. Sesuai dengan hadis Bukhari nomor 5891 dan Muslim nomor 258, terdapat 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Sunnah fitrah sendiri dilakukan untuk mendapatkan faedah, yaitu memperindah diri dan membersihkan badan baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Selanjutnya adalah khitan. Khitan merupakan proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung kemaluan. Khitan memiliki banyak manfaat, diantaranya mengurangi risiko terjadinya penyakit menular seksual, mencegah terjadinya penyakit pada organ reproduksi, mengurangi risiko terjadi infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan masalah ginjal, mengurangi risiko terjadinya kanker, membuat kesehatan lebih terjaga karena kemaluan yang sudah disunat lebih mudah untuk dibersihkan. Menurut Dr. Sabri Al-Qobani, dampak higienis dari khitan adalah karena terbukanya bagian kulup yang berarti akan terbebas dari air seni yang mengandung lemak dan kotoran. Selanjutnya adalah keutamaan air sebagai sarana bersuci. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6 disebutkan bahwa apabila umat muslim hendak melaksanakan sholat, maka diharapkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan jika junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan wudu yang baik dan suci. Meskipun mungkin ayat ini cenderung mengartikan tentang tayamum, tetapi bisa diartikan bahwa air merupakan alat toharah yang paling utama. Meskipun ada alat-alat bersuci lainnya yang diakui secara syariat, Islam tetap mengutamakan menggunakan air. Air dinilai dapat membersihkan kotoran lebih efektif, serta memberikan sensasi segar pada daerah genital. Penggunaan bidat atau pancuran air untuk membersihkan daerah genital juga dapat mengurangi iritasi, terutama bagi penderita wasir, karena tidak memerlukan kontak langsung antara tangan dengan daerah genital. Bidat juga mengurangi resiko kontak bakteri pada tangan setelah membersihkan daerah genital. Selain itu, penggunaan bidat juga ramah lingkungan, karena tidak menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu perintah Allah untuk menjauhi zina, termasuk segala sesuatu yang mengarah padanya. Terdapat 3 contoh yang kami tulis di slide ini. Salah satunya yaitu nomor 1 yang paling sering terjadi di kalangan muda-mudi saat ini, yaitu berduaan dengan yang bukan mahram atau sering disebut pacaran. Padahal di Islam sendiri kita sudah mengenal ada tata cara untuk memperoleh calon pasangan hidup yang disebut dengan ta'aruf. Kemudian yaitu larangan untuk melakukan seks tidak sehat, seperti yang kelompok kami tuliskan pada contoh di slide berikut. Tentunya Allah tidak melarang suatu hal kecuali banyak terdapat kemudaratan di dalamnya. Yang mana yang harus kita lakukan yakni taat dan iman kepada Allah supaya senantiasa selamat ketika hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya adalah larangan terhadap homoseksual. Nah, istilah homoseksual atau gay dalam agama Islam adalah al-liwat, yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Yang pelakunya disebut dengan al-latiu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Dalam perspektif Islam, liwat merupakan dosa besar karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, yang artinya, dan Lut, ketika dia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, kisah kaum Nabi Lut yang terdapat dalam Al-Quran ini dapat dijadikan dasar guna melarang perbuatan homoseksual, karena perbuatan ini merupakan penyimpangan seksual sehingga sangat dikutuk oleh agama Islam dan termasuk salah satu dosa besar yang hukumnya haram, karena itu perbuatan keji dan melampaui batas. Nah, sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Selanjutnya beliau mengulang-ulanginya sampai 3 kali pernyataan tersebut. Seorang yang dilaknat Allah berarti dimurkai olehnya dan dijauhkan dari rahmatnya. Larangan homoseksual bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi. Jika dahulu kaum Nabi Lut dihancurkan dengan kehancuran yang dahsyat akibat perbuatan mereka, maka saat ini bisa dilihat dari dampak negatif dari perilaku homoseksual, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain. Yang selanjutnya ialah mengenai hikmah mematuhi larangan untuk menghindari penyakit menular seksual. Pertama yaitu terhindar dari hal-hal yang buruk dan keji. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 yang telah dijelaskan sebelumnya, yang artinya, janganlah engkau mendekati zina karena zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Yang kedua, hikmah yang dapat kita dapat yaitu melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani menyatakan, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Dengan itu, kita harus menjaga diri dari perbuatan zina agar terhindar dari azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan di hari akhir nanti. Ketiga, ialah menjaga diri sendiri dan orang lain. Ibnu Majah meriwayatkan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hal ini juga berlaku pada penyakit menular seksual. Di sana bukan hanya orang yang menjadi sumber penyakit yang akan merasa dirugikan, namun orang yang tertular juga akan dirugikan. Oleh karena itu, untuk mencegah perbuatan tersebut, kita harus menghindari perbuatan zina. Yang terakhir yaitu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 dijelaskan bahwa perempuan yang berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak berzina, dan tidak membunuh anak-anaknya, serta membuat dusta, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sana dapat kita ketahui bahwasannya tidak berzina merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus menghindari larangan tersebut, salah satunya dengan cara menghindari penyakit menular seksual. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua orang berhak memperoleh kehidupan seksual yang aman dan memuaskan, serta mempunyai kapasitas untuk bereproduksi. Islam dalam upaya menjaga dan menjamin kesehatan alat reproduksi menganjurkan beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan Islam memandang proses reproduksi sebagai proses yang penting untuk menjaga kelangsungan generasi manusia, dan lahirnya generasi baru dipandang Islam sebagai sesuatu yang membanggakan dan patut disyukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu tadi presentasi dari kelompok 2 mengenai kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Semoga materi yang disajikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.